Kita ke informasi mantan Ketua Umum PBNU yang juga Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI, Kiai Haji Said Agil Siroj mendukung program pemerintah berbagi pengelolaan tambang dengan ormas keagamaan. Said Agil menegaskan kepada sejumlah pihak agar tidak berburuk sangka dengan kebijakan ini. Hal ini disampaikan Kiai Haji Said Agil Siroj dalam forum diskusi yang digelar oleh LPOI bertajuk Diskusi Publik Ormas Keagamaan dan Masa Depan Tambang Indonesia. Dalam sambutannya, Said Agil menyebut sudah waktunya ormas keagamaan mandiri dalam pengelolaan organisasi. Salah satunya dengan memaksimalkan keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Said bahkan menyebut potensi baik konsesi tambang juga meliputi sumber daya lain seperti nikel dan mineral lainnya. Ia juga menegaskan kepada sejumlah pihak agar tidak berburuk sangka dengan kebijakan ini. Aspek pengawasan terhadap realisasi dari segi peraturan, pemberdayaan kewirausahaan, ormas agama hingga komitmen pengelolaan tambang oleh ormas dilanjutkan kepada pemerintahan selanjutnya. Setuju dengan syarat pemerintah pun serius bukan hanya basa-basi. Serius dengan segalanya, fasilitasnya, kemudahan, aturannya jelas, undang-undangnya jelas, ya, dan bukan lahan yang sudah diambil dagingnya, betul-betul masih berpotensi baik, dan harus selamanya, bukan hanya ketika Pak Jokowi berakhir kemudian ganti pemerintah, misalkan ganti kebijakan, bukan itu. Ataukah diterima? Karena kiai-kiai sepuh kita dulu ikut berjuang, Bung Karno menawarkan tanah, diterima, dan itu dibuat pondok di Besuk itu. Pondoknya Kiai As'ad, Kiai Sidik, semua pondok-pondok itu, dan punya kebun tembakau, kebun tebu, pemberian Bung Karno. Berikut bahkan ada bangunannya, dan itu tidak perlu duit. Dan dilanjutkan pada masa Pak Harto terhadap pahlawan-pahlawan itu diberi hak pengelola hutan, HPH. Bahkan ada anaknya teman saya itu, anaknya Bung Tomo itu, karena sama-sama di Surabaya, Mas Bambang itu ngeluh. Karena apa? Nggak bisa mengelola. Terus dia ya cari partner. Nah, maksud saya gini, dengan ada BIMTEK, maka ada 5 hal yang bisa kita klaster di situ. Pertama, persoalan regulasi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kiai Sanusi. Banyak hal di situ dibongkar. Apakah itu minerba, apakah itu batu bara, apakah itu lelang, apakah itu ditawarkan. Banyak hal. Persoalan regulasi pertama. Kedua, persoalan finance. Betul yang dikemukakan oleh Kiai Said Agil tadi pagi, ya, persoalan keuangan yang tadi disebut oleh Gus Imam. Kita harus bayar sana, bayar sini. Ya. Ketiga, yang tadi barusan juga disebut persoalan sumber daya manusia. Karena kita tidak biasa mengelola tambang. Iya kan? Ada persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kita hidup tidak ada persoalan. Nah, terus bagaimana? Mau hidup? Hidup memang harus ada persoalan, dan di situ kita cari hikmahnya. Dan keempat, seperti saya tadi sudah sampaikan, dan sesuai dengan apa yang kalau Pak Kiai Said Agil itu ada 7, kalau saya 5 aja lah dulu. Iya kan? Yang keempat adalah persoalan, kalau tadi sudah finance, budgeting, yang keempat adalah persoalan teknologi. Dalam persoalan teknologi sekarang terbuka semua, bisa join dengan siapa aja, dan negara manapun juga welcome untuk memberikan bimbingan, termasuk Islamic Development Bank, memberikan bimbingan teknologi kepada industri. Kita kan tambang itu kan industri kecil dan menengah.
dan desa itu. Ada itu kita buka programnya Islamic Development Bank, ada itu. Dan yang kelima adalah persoalan sustainable. Berkelanjutan enggak ini? Masa 5 tahun terus kita, ya kan? Kalau kita dipakai X, kalau kita dikasih yang X yang katanya ada persoalan tata ruangnya, ngambil punyanya adat, tanah adat atau hutan diambil, atau persoalan environment-nya, kan kita masuk itu dengan FS, visibility study. Kan kita bisa baca semua, loh kok saya dikasih X tapi andalnya begini, analisa dampak sosialnya begini, terhadap rakyat setempat melanggar human right, hak asasi manusia, kan bisa itu FS semua itu. Kira-kira begitu Pak Kiai Sanusi. Terima kasih.